kalau dia dikenal korupsi. Jadi kalau ada sahabat korupsi dulu tuh korupsi dalam harta ghanimah. Tahu ghanimah? Harta rampasan. Jadi sahabat itu punya korupsi Bapak Ibu sekalian. Kadang ada yang korupsi kadang. Jadi harta ghanimah belum dibagi, ditumpuk. Tiba-tiba sembunyi-sembunyi diambilnya. Atau korupsi namanya. Karena itu harta bersama. Di sini Bapak Ibu sekalian terdapat di situ beberapa masalah yang mana ulama berbeda. Apakah disyaratkan bersuci atau tidak? Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, sepakat ulama semuanya ini ijma mengatakan bahwa yang namanya salat, baik itu salat wajib atau salat sunat, itu disyaratkan sebelum salat harus suci. Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, dan suci daripada najis. Dan di antaranya adalah suci daripada hadas kecil. Maka dari hadas kecil itu bagaimana mensucikannya? Yaitu dengan berwudu. Dan ini apa yang menjadi dasar ijma' mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nisa, juga di dalam surah Al-Maidah. Seperti dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Di dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka Allah mengatakan di sini, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat dan kalian berhadas, faghsilu wujuhakum, berwuduklah kalian dulu dengan membasuh muka, membasuh dua tangan sampai dua siku, menyapu kepala, kemudian membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Ini adalah merupakan nas dalam Al-Quran langsung dari Allah menjelaskan. Maka ulama ijma' semuanya mengatakan bahwa yang namanya salat, di situ Allah tak bedakan apakah solat itu solat wajib atau solat sunat. Maka ayat ini berlaku umum dan berlaku mutlak. Rasulullah SAW juga mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghalulin. Allah tidak akan menerima solat seseorang tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah seseorang hasil dari korupsi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ijma' ulama. Sekarang ada beberapa masalah yang mereka berbeda. Berangkat nanti daripada masalah solat ini. Apa itu di antara masalah yang mereka berbeda? Untuk pengetahuan kita, pertama adalah solat jenazah. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, solat jenazah sah enggak melakukan solat jenazah tanpa wudu? Biasanya kalau Bapak Ibu wudu dulu kan? Pernah melakukan solat jenazah tanpa wudu? Ini salah satu masalah. Berbeda pendapat ulama. Tidak sepakat ulama itu bahwa solat jenazah itu harus berwudu. Bapak Ibu sekalian, begitu juga sujud tilawah.
apakah sujud tilawah itu disyaratkan kita tidak boleh sujud tilawah kecuali kita dalam kondisi berwudu. Umpamanya Bapak Ibu baca Quran. Karena nanti baca Quran ini nanti ada pembahasan setelah ini masalah membaca Quran dengan menyentuh Al-Quran. Itu dibedakan oleh ulama. Masalah menyentuh Al-Quran apakah disyaratkan berwudu atau tidak, setelah ini masalahnya. Tapi sekarang untuk solat jenazah kemudian sama ini masalahnya. Begitu juga dengan sujud tilawah. Ketika kita baca Quran, orang membaca dengan hafalan. Kalau dia membaca dengan hafalan, rata-rata ulama kalau membaca Quran saja, membacanya itu tidak disyaratkan berwudu. Tapi nanti yang disyaratkan berwudu itu menyentuh. Sekarang kalau ada orang membaca Quran, dia tanpa wudu, lalu datang pada ayat di situ ayat sajdah. Seperti kan oleh sajdah itu innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tapi dia sekarang dalam kondisi tidak berwudu. Apakah sujud dia? Ini masalah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa untuk solat itu seluruh ulama mengatakan ijma' wajib berwudu. Kalau ada orang solat tanpa wudu walaupun solat sunat tidak sah solatnya. Yang kedua, kalau dia mengetahui berdosa dia. Karena dia bahkan sebagian ulama kalau ada mengatakan kalau sengaja dia solat tanpa wudu, dia sudah tahu tidak wudu, itu dipaksakannya solat. Dan dia tahu bahawa syarat sah solat itu wudu, maka dia terlibat dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Maka bisa berisiko murtad dia dari Islam. Begitulah besar dosanya. Maka tidak boleh kita main-main masalah ini. Kalau tidak bersuci jangan solat. Sekarang kalau solat jenazah gimana? Di sini Bapak Ibu sekalian, berbeda ulama. Apakah disyaratkan untuk solat jenazah itu berwudu dan juga sujud tilawah atau tidak? Di situ ada dua pendapat. Pertama mengatakan tidak disyaratkan. Jadi tidak merupakan syarat sah di dalam solat jenazah seseorang sebelum solat dia berwudu terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu. Dan begitu juga tidak syarat sah sujud tilawah. Itu jangan pula dipraktekkan nanti. Ini dah berwudu, ini saya ngaji di Nurul Huda. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi kalau kita ini kan banyak air. Baik. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang berpendapat seperti ini tidak syarat? Tidak syarat. Sah orang solat jenazah tanpa berwudu. Ini di antaranya Bapak Ibu seorang mujtahid besar. Dan dia imam dalam ilmu hadis terkenal. Kemudian dia juga imam dalam ilmu fikih. Dan dia seorang mujtahid mutlak. Sama levelnya dengan Imam Syafi'i. Cuma saja dia tidak punya pengikut seperti Imam Syafi'i. Artinya mazhabnya tidak dikembangkan oleh pengikutnya seperti Imam Syafi'i. Dan juga Imam Abu Hanifah dan lainnya. Jadi siapa dia? Imam Asy-Sya'bi. Jadi kalau orang sudah biasa belajar, apalagi belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, tahu itu. Siapa Imam Sya'bi? Imam Sya'bi ini ulama besar. Dia itu berfatwa untuk solat jenazah itu tidak disyaratkan berwudu sebelum solat untuk sah solatnya. Begitu juga sebagian ulama-ulama salaf. Jadi ada sejumlah ulama-ulama salaf yang mengatakan bahwa untuk solat jenazah tidak disyaratkan berwudu. Ini pertama. Kemudian pendapat kedua, ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Termasuklah di sini ulama dalam mazhab yang empat. Maka kalau ulama dalam mazhab yang empat, ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama dalam mazhab Syafi'i, dan juga ulama Hambali. Semua mereka mengatakan, tapi jadi begini Bapak Ibu ya,
kalau sepakat ulama yang 4 belum tentu ijma'. Karena ulama bukan mereka yang 4 saja. Itu perlu diketahui. Ini nanti jadi, wah ini kan 4 ulama sudah sepakat, berarti ijma' masalah. Nah, karena ulama-ulama mujtahid yang sekaliber dengan Imam Syafi'i, Imam Malik itu banyak sekali. Termasuk Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak dengan kesepakatan ulama. Maka di sini cuman dia tidak terkenal saja mazhabnya, tidak berkembang dan tidak dianut oleh ulama-ulama. Mazhab yang 4 itu kenapa berkembang dia? Seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Karena Bapak Ibu sekalian yang mengembangkannya ulama-ulama. Jadi yang menjadi pengikut mereka itu adalah para ulama-ulama. Ulama-ulama ini diikuti pula oleh masyarakat, oleh umat. Sehingga mazhab mereka itu berkembang terus sampai hari ini. Jadi Imam Syafi'i dan juga sebagian ulama salaf tadi mengatakan tidak syarat. Sedangkan yang kedua disyaratkan untuk sahnya solat jenazah dan juga sujud tilawah, wajib hukumnya berwudu. Maka barang siapa yang solat jenazah tidak berwudu, maka menurut mazhab yang 4 solat jenazahnya tidak sah. Jadi bahwa tadi saya tanya Bapak Ibu pernah solat jenazah tanpa wudu? Nah, kenapa? Ya karena Bapak Ibu mazhabnya Syafi'i. Sempat di sini ada bermazhab Imam Syafi'i, maka sering dia solat jenazah tanpa berwudu. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat di sini mereka berbeda? Kan itu. Kok bisa berbeda Pak Ustaz ya? Padahal tadi ayatnya jelas, apabila kamu mau solat, maka kamu berwudu terlebih dahulu. Allah mengatakan, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Bagaimana ulama mengambil dalil solat jenazah dari ayat ini? Karena Allah mengatakan apabila kamu kepingin solat, di sini tak dibedakan. Dan solat jenazah itu adalah disebut solat. Sebenarnya di sinilah menjadi kunci penyebab mereka berbeda. Apakah solat jenazah itu disebut solat? Atau hanya sekedar doa dan zikir? Kira-kira solat enggak itu solat jenazah itu? Kalau Bapak Ibu saya bertanya, kalau kita lihat rukun dan syarat solat, itu solat jenazah itu solat atau enggak itu? Rukun solat kalau menurut mazhab Syafi'i berapa? Kan 13. Kalau menurut mazhab Hanafi 6 jemaah. Kalau menurut mazhab Maliki 15. Menurut mazhab Hambali 14. Bapak Ibu sekalian, semuanya memasukkan berarti ada yang sepakat 6. 6 itu sepakat itu. Apa di antara yang sepakat? Yang pertama rukuk. Itu rukun solat. Sujud, rukun solat. Sekarang solat jenazah ada rukuk sujud. Itu bukan disebut rukun. Itu apa yang disebut rukun Bapak Ibu? Kalau tak ada dia, tak disebut dia solat. Tadi umpamanya Bapak Ibu solat subuh, tapi tak ada rukuk, tak ada sujud. Solat subuh lah ya. Jadi rukun itu harus ada di dalam amalan itu. Kalau tidak ada di dalam amalan itu, tidak disebut solat dia. Sekarang solat jenazah ada rukuk sujud, berarti tak solat namanya. Itu alasannya. Itulah alasan Imam Syafi'i dan ulama-ulama bersamanya yang berfatwa bahwa solat jenazah itu tidak disyaratkan bersuci karena tidak disebut solat pada hakikatnya. Apalagi yang namanya inti solat itu sujud. Sehingga ini masjid ini disebut apa artinya? Masjid ini kan tempat sujud. Padahal ini bukan tempat sujud saja. Ada Bapak Ibu masuk masjid sujud tu pergi aja. Ini kan tempat solat. Cuman Bapak Ibu diambillah dari perbuatan amalan solat itu yang terpenting. Apa itu? Sujud.
Rasulullah SAW juga mengatakan solat itu adalah sujud sebenarnya intinya. Sekarang solat jenazah itu tak ada sujud. Bagaimana menyebut dia solat? Maka di sini inilah yang menjadi persoalan. Apakah solat jenazah itu disebut solat secara hakikat atau tidak disebut solat? Kerana begini, Bapak Ibu sekalian, kalau dia tidak disebut solat, maka dia seperti dizikir doa biasa saja. Mereka hampir sepakat mengatakan kalau zikir dan doa biasa tidak disyaratkan berwudu. Maunya Bapak tidak berwudu selagi nyetir mobil baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Begitu juga. Kemudian juga apa isi solat jenazah itu? Kan doa. Ada baca Quran, ada solawat, ada doa untuk mayat, dan intinya solat jenazah itu adalah doa untuk mayat. Berarti dia sekedar doa katanya. Kenapa pula disyaratkan dia berwudu? Begitu juga sujud tilawah. Kan sujud tilawah ini kan ada dua. Sujud tilawah di dalam solat, sujud tilawah di luar solat. Sujud tilawah ini sebabnya apa? Karena dibaca ayat-ayat yang disuruh di situ, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sujud ketika membaca ayat itu. Kadang-kadang kita baca ayat itu di luar solat. Kadang-kadang di dalam solat. Rasulullah pernah sujud tilawah di atas mimbar. Di atas mimbar dia baca surah An-Najm. Dalam surah An-Najm itu ada ayat sajdah. Lalu sujud dia. Dan itu di luar solat. Sekarang kalau kita membaca Al-Quran di luar solat, apakah disyaratkan ketika kita sujud itu berwudu? Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak syarat. Kenapa? Karena sujud tilawah itu bukan solat. Allah mensyaratkan dalam Al-Quran solat untuk berwudu itu adalah solat. Jadi kalau solat jenazah tak bisa disebut solat karena sujud tak ada, rukuk juga tak ada. Kalau sujud tilawah tidak bisa disebut solat, ya karena yang ada cuma sujud saja, tak ada tak ada rukuk, tak ada berdiri. Jadi ini yang menjadi Bapak Ibu sekalian dasar mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, maka di sini mereka mengatakan seperti Imam Syafi'i bahwa solat jenazah itu tidak bisa disebut solat dan juga sujud tilawah. Kerana apa? Karena solat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, sedangkan sujud tilawah tidak ada berdiri, tidak ada rukuk. Maka kedua-duanya itu hanya sekedar zikir, doa, dan di dalamnya istighfar. Kalau sekedar istighfar, doa, zikir itu tidak disyaratkan berwudu. Ini dalil mereka yang pertama. Kemudian ada lagi hadis yang menjadi dasar mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis muttafaq alaih, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah dia membaca surat An-Najm. Kemudian setelah dia baca surat An-Najm, tiba di ayat tentang sujud, lalu Rasulullah sujud, dan begitu juga sahabat-sahabat sujud. Dan melihat itu, ada pula Bapak Ibu orang-orang musyrik ketika itu yang menghadiri bacaan surat An-Najm itu. Lalu mereka juga ikut sujud. Orang musyrik ikut sujud. Kalau orang musyrik berwudu, sah wudunya, tidak salah. Berarti orang musyrik ikut sujud ketika melihat sahabat, ketika melihat Rasulullah sujud membaca surah An-Najm. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi dalil oleh mereka bahwa karena Rasulullah tidak menegur mereka, ngapa-ngapain pula mereka ini ikut-ikut sujud, dia syirik atau apa? Berarti karena Rasulullah diam, berarti Rasul setuju. Artinya apa? Berarti kalau hanya sekedar untuk sujud tilawah, tidak disyaratkan bersih dan suci. Itu bagaimana mereka beralasan.
dalil mereka. Baik. Jumhur ulama yang 4, mereka mengatakan bahwa disyaratkan berwudu untuk solat jenazah. Tidak sah dan berdosa orang kalau sengaja. Jadi Bapak Ibu kalau tidak akan berwudu, tak ada pula air. Orang sudah solat jenazah, pasti Bapak Ibu tidak ikut. Karena Bapak Ibu merasa berdosa kalau ikut solat, sama dengan solat biasa. Apa yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian? Ya, menjadi dasar pertama, solat jenazah itu disebut solat. Kemudian di sini walaupun dia tidak ada lengkap katanya, kata jumhur ulama, di situ rukun-rukun solat, tetapi amal-amal solat ada di sana katanya. Pertama, yang nama solat kan begini. Kalau kita mendefinisikan solat, apa definisi solat? Af'alun, jadi dikatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslim. Apa definisi solat? Kata jumhur, solat itu adalah amalan perkataan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Kalau solat jenazah mulainya takbir, sudahnya salam. Bapak Ibu sekalian, berapa salamnya? Biasanya berapa salam Bapak Ibu solat jenazah? Bapak Ibu kalau Syafi'iyah 2 salamnya. Ini nanti masalah berbeda juga. Kalau menurut Hambali, solat Bapak di Mekah atau di Madinah, berapa salamnya? 1 kali saja. Assalamualaikum. Tidak ada 2 kali. Selesai. Maka jangan salam 2 kali, nanti sendiri kita salam 2 kali. Karena di sana mazhab Hambali, salam dalam jenazah itu cuma 1. Dalam mazhab Syafi'i 2. Kan perlu kita tahu itu. Jangan nanti bingung pula kita kan, kenapa orang tidak ada salam nih. Coba Bapak Ibu ikuti kalau Bapak umrah. Salat jenazah, Assalamualaikum warahmatullah. Kan diam setelah itu kan? Tidak ada lagi. Memang begitu. Menurut Hambali salam dalam salat jenazah cuma sekali. Artinya apa? Salat jenazah itu disebut salat. Kenapa? Karena dia awali dengan takbir, ditutup dengan, itulah yang disebut dengan salat. Dan dia adalah salat khusus. Setelah itu apa? Disyaratkan juga ada takbir, ada salam. Kemudian juga apa syarat sah salat? Di antaranya salat jenazah. Boleh enggak salat jenazah itu menghadap ke timur? Bagaimana? Apa syarat sahnya? Syarat sahnya menghadap kiblat. Gimana kalau samakan salat jenazah dengan zikir? Kalau zikir mau menghadap ke mana aja, mau ke selatan, mau ke utara, mau. Tapi kalau salat, maka dengan dia tidak sah kecuali dengan menghadap ke kiblat. Berarti itu termasuk salat. Sudah di situ dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, kemudian disyaratkan pula di dalamnya harus menghadap kiblat. Setelah itu, contoh bahwa dia ini adalah solat. Itu kan kuat dari jumhur itu. Begitulah cara mereka beristihad Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu solat jenazah, boleh bicara. Punya solat jenazah sudah Allahu Akbar, itu berdering HP, bisa diangkat enggak? Boleh diangkat? Enggak. Tapi kalau sedang berzikir kita orang disapa kita oleh orang. Atau kita sedang solat jenazah, langsung orang ngasih salam sama kita, Assalamualaikum. Kita jawab enggak? Atau orang mengajukan tangan. Tapi kalau kita sedang berzikir, ada orang ngasih salam, dijawab enggak? Berarti artinya coba analogi mereka. Maka solat jenazah itu solat. Masalahnya apa? Kita tak boleh menjawab salam orang sedang solat jenazah. Tak boleh kita pula berbicara sampai kita selesai. Sama dengan solat yang lain.
hal yang seperti ini namanya solat. Ini salah satu dalil mereka, maka tidak boleh. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sahabat untuk solat jenazah, apa bahasa beliau? Berzikirlah kalian untuk saudara kalian. Begitu dia. Coba dengarkan. Rasulullah SAW kalau ada yang meninggal, sahabat, kemudian pernah sekali, umpamanya Rasulullah SAW, ini ada dua dosa ini, maka dosa ini hati-hati kita. Karena Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya dosa seperti ini. Pertama adalah orang yang meninggal dan dia memiliki banyak utang. Maka ibu ya, sebelum meninggal ya bayar utang semua. Rasulullah SAW tanyanya itu, kalau ada dia melawat jenazah, kemudian sebelum dia disolatkan ditanyanya, punya utang enggak? Banyak utang Rasulullah. Atau balik Rasulullah itu. Kemudian yang kedua, kalau dia dikenal korupsi. Jadi kalau ada sahabat korupsi dulu itu korupsi dalam harta ghanimah. Tahu ghanimah? Harta rampasan. Jadi sahabat itu banyak korupsi Bapak Ibu sekalian. Kadang ada yang korupsi, kadang. Jadi harta ghanimah belum dibagi, ditumpuk. Tiba-tiba sembunyi-sembunyi diambilnya. Atau korupsi namanya, karena itu harta bersama. Maka Rasulullah SAW pertama pernah dia mengatakan kepada seorang yang meninggal dan dia punya utang. Lalu Rasulullah SAW, tapi Rasulullah begini biasanya, punya utang dia punya ya Rasulullah. Sebelum Rasulullah pulang dia tanya dulu, siapa kalian yang siap memberani membayar utangnya? Siapa yang sekalian? Ada enggak di antara kalian yang bisa membayar utangnya? Suatu kali pernah ada sahabat, ya Rasulullah, tak salah Abu Darda, saya Rasulullah yang melunasi hutang-hutangnya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu saya salat. Gitu tuh. Tapi kalau tak ada, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala sahibikum. Inilah menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa solat jenazah itu disebut solat karena Rasulullah katakan sallu ala sahibikum, karena tak ada kalian yang bisa bayar hutang dia. Kalau begitu solat ajalah kalian untuk dia, tapi tetap disolatkan, cuman Rasulullah tidak ikut. Ini adalah pelajaran bagi orang-orang. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ulama menyimpulkan ya dalam masalah kaidah berutang ini, kalau tidak butuh betul jangan Ini ada orang menjadikan utang ini hobi. Kalau tidak darurat atau tidak hajat betul, jangan berutang. Kalau susah-susah sedikit biasalah. Ini adalah berutang, sudah punya Avanza untuk beli astagfirullah. Tapi sudah ada Avanza itu ngapain berutang untuk ikut saudara, mati nanti. Pas tekan tangan kredit, setelah itu mati langsung. Itu gimana? Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, jadi nikmat yang Allah janjikan untuk kita di alam barzah itu terhalang kita dapatkan kalau kita berutang. Bapak Ibu, apa doa Bapak Ibu biasa sebelum memberi salam setiap salat? Ada baca doa enggak? Itu sangat dianjurkan itu. Rasulullah tak pernah melupakan doa sebelum salam. Kita baca tahiyat itu. Fil alamina innaka hamidum majid. Apa doa kita setelah itu? Karena ada 4 perkara yang kita minta atau 5. Itu diperintahkan Rasulullah. Salah satunya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Ya Allah, pertama kan dari
perlindungan dari fitnah hidup, fitnah mati, kemudian fitnah dajjal. Kemudian apa lagi? Minal maksab, dari segala dari perbuatan dosa, wal maghram, yaitu dari utang. Berlindung kita kepada Allah, ya Allah, hindarilah aku dari utang. Ini ada orang berebut-rebut berutang. Bapak Ibu sekalian, kalau berutang itu tanggung jawab. Itu apa sebenarnya Bapak Ibu ya? Begitulah Allah melihat masalah menjamin hak-hak manusia, menghargai harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Sehingga apa? Tak boleh ada orang sembarang mengambilnya. Karena sekarang banyak orang kalau berutang, mana yang lebih lembut? Lidahnya atau giginya? Ibu-ibu, kalau orang berutang mana yang lebih lembut? Lidahnya atau gigi? Kalau dia minta utang, tapi kalau bayar, la ilaha illallah. Padahal berat sekali. Jadi apa tujuan agama mengetatkan masalah berutang ini? Supaya kita, karena Allah akan memberi nikmat kita nanti di alam barzakh, terhalang nikmat itu sampai utang itu dibayar. Maka kita Bapak Ibu, kalau ada orang tua kita tahu kita dia berutang apa, itu suatu kebaikan luar biasa ya. Bayar utang-utangnya, walaupun sebenarnya tidak wajib. Ini sedikit saya singgung nih. Kalau ada orang meninggal dunia, tapi tidak meninggalkan harta, wajib ahli warisnya membayarnya? Tak wajib. Tak wajib Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya dibayarkannya, itu kebaikan luar biasa. Tapi dengan catatan dia tidak meninggalkan. Tapi sebaliknya, kalau dia meninggalkan uang atau harta, maka wajib pertama sekali, maka setiap orang yang meninggal, sebelum hartanya itu, maka harta jangan dibagi-bagi terus. Ini salah orang sekarang Bapak Ibu. Jangan dikasih hibah sama anak-anak dulu. Kalau kita banyak utang, harus selamatkan kita dulu. Karena Bapak Ibu, kalau harta yang kita tinggalkan itu kan dimahal nanti. Pertama, untuk apa gunanya? Keringat kita cari hartanya, ngumpulin, kasih tahu anak-anak itu. Pertama adalah untuk apa? Biaya penyelenggaraan pelaksanaan jenazah kita sampai dimakamkan. Itu di mana biaya diambil? Dari uang kita tinggalkan, dari harta kita. Itu pertama. Besok kalau tidak ada kita punya harta apa-apa, apalagi di sebagian daerah di kota Pekanbaru belum lah Bapak Ibu. Di sebagian kota-kota Jakarta pakai duit Bapak Ibu, semua pakai duit. Pernah saya ceritakan di sini, saya pernah ke Belanda di Den Haag. Pergi saya ke masjid, apa kata imam itu? Di sini lebih mahal biaya mati daripada biaya hidup. Lebih mahal biaya mati. Jadi orang di sana nabung untuk biaya mati. Tanah susah di sana. Itu Amsterdam itu kan ditimbun dari Indonesia itu. Kekayaan. Bapak Ibu sekalian, di Australia juga begitu. Kalau seandainya tidak ada orang mau memandikannya kecuali pakai duit, wajib dibayar. Tidak ada orang mau menyolatkannya kecuali pakai duit, wajib dibayar. Tidak ada tanah yang bisa dia dikuburkan kecuali wajib dibayar. Itu mahal sekarang. Pekanbaru tidak ada yang bayar. Pakaian ya. Itu siapa yang bayar? Itu pertama diambil dulu dari, maka uang yang ditinggalkan seorang ini kan camat semua ini, cermati semua ini ya. Kita ini ya. Tidak ada yang tidak nih. Akan dikapankan semuanya ini ya. La ilaha illallah. Persiapkan itu dulu. Kasih tahu anak-anak. Jangan apa nanti ini mati kita langsung dibagi-baginya duit itu. Ini Bapak Ibu pertama. Kedua Pak, setelah dikuburkan, diselenggarakan, sukses. Untuk apa uangnya lagi, uang yang kita tinggalkan?
untuk bayar hutang piutang. Maka Bapak Ibu sekalian ya, yang banyak utang dan banyak juga duit, jangan lupa buat dokumen khusus di situ surat utang piutang. Kalian nanti di apa dituliskan. Jangan lupa bayar utang-utang di sini, di sini, di sini. Nanti utang itu kan ada dua, ada utang gadai, kita menggadaikan harta, sertifikat macam-macam lah ya, untuk mengambil utang. Itu diselesaikan dulu, yang ambilkan dulu gadai-gadai itu semuanya dibalikkan, dibayar. Setelah itu utang yang tidak ada gadai, selesai utang, masih ada duitnya, baru wasiat. Wasiat Bapak Ibu sekalian. Tapi wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta yang ada sekarang lagi. Kalau lebih sepertiga, keluarkan saja sepertiga saja. Kemudian selebihnya itu tidak harus dikeluarkan lagi. Setelah itu baru warisan. Ini kan penting sekali, utang piutang dulu. Ada di antara ulama Syafi'iyah mengatakan, bahkan ada ulama Syafi'iyah setelah penyelenggaraan jenazah itu langsung dibayar utang-utangnya. Karena Bapak Ibu berhubungan, dia dikuburkan. Apa urutannya itu? Kenapa utang setelah penyelenggaraan? Ya supaya kita kuburkan dia, supaya dia menikmati di alam barzah itu. Maka kita cepat seluruh hal-hal yang akan menghalang dia mendapat kenikmatan alam barzah itu diselesaikan cepat. Maka apa yang paling dahsyat menghalangi itu adalah utang, masalah utang. Maka Rasulullah SAW coba ketat, karena dia adalah sebagai contoh. Maka dia tak mau menyolatkan jenazah yang banyak utang sebelum ada keluarganya atau ada sahabat yang berkomitmen membayarnya. Kalau tak ada yang bayar, dia pulang. Maka apa kata beliau kepada sahabat yang ada? Sallu ala sahibikum. Kalian saja yang solatkannya. Tapi Rasulullah di situ istilahkan solat jenazah itu solat. Kenapa Rasulullah bilang sallu? Berarti solat jenazah itu solat. Selama dia disebut solat, masuk dalam ayat iza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalau kamu salat, wajib kamu berwudu. Begitu dalil jumhur ulama. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada yang korupsi juga begitu dia. Kemudian juga orang yang bunuh diri, kalau ada yang meninggal bunuh diri dia. Bapak Ibu kalau biasanya kalau ada yang bunuh diri di sini disolatkan enggak? Kalau kita disolatkan. Tapi jangan kita majelis ulama yang menyolatkannya. Suruh aja ambil preman-preman bertato itu, suruh mereka. Itu sebenarnya sebagai pelajaran ya, supaya ya orang-orang berusaha dalam hidup ini mati dalam kondisi baik. Jangan macam-macam. Maka orang-orang tak baik, maka koruptor-koruptor itu kalau mati, ya suruh aja preman-preman nyolatkan dia. Itu koruptor-koruptor juga ya, nyolatkannya. Rasulullah itu al-ghal minal ghanimah. Baik Bapak Ibu sekalian, juga ada asar dari Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Dia mengatakan la yusallir rajulu 'alal janazati illa wa huwa tahir. Ini ada asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dia nukil dari asar Ibnu Umar. Ibnu Umar ini siapa? Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abdullah Ibnu Umar ini salah satu sahabat yang menjadi sumber ilmu para ulama. Ada 5 sahabat yang dikenal Bapak Ibu, mereka itu adalah sumber ilmu ulama. Dari mana ulama-ulama kita mengambil? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Kalau kita lihat silsilah ilmu mereka, maka berujung kepada di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Aisyah, Zaid bin Sabit. Itu masya Allah alim-alim ulama-ulama sahabat.
Lalu dari mana? Mereka tentu dari Rasulullah SAW. Nah, di sini Abdullah ibnu Umar berfatwa. Apa fatwanya? Kata Imam Malik, la yusallir rajulu 'alal janazati illa wa huwa tahir. Tidak boleh seseorang solat terhadap jenazah kecuali wa huwa tahir, kecuali dia dalam kondisi suci. Inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar jumhur ulama. Maka dari kesimpulan semua dalil-dalil tadi dan pendapat tadi, ya tentu yang kuat Bapak Ibu kalau dari sisi dalil, kalau Bapak Ibu menguatkan apa yang mana yang kuat? Yang kuat Syafi'i atau jumhur tadi? Jumhur Bapak Ibu sekalian. Maka pendapat yang kuat di sini yaitu disyaratkan bersuci untuk solat. Apa disyaratkan maksudnya? Tidak sah solat jenazah kalau kita tak berwuduk, tak bersuci daripada seluruh hadas, termasuklah hadas kecil. Begitu juga sujud tilawah. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu sekalian dalil mereka lebih kuat. Kemudian menyerupakan ataupun menganalogikan solat jenazah dan juga sujud tilawah dengan solat biasa, itu dalilnya lebih kuat. Jadi kesimpulan daripada perbedaan ini apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu bagi orang mengatakan bahwa solat jenazah itu tidak disebut solat, maka mereka membolehkan solat jenazah dan sujud tilawah dilakukan tanpa berwudu. Itulah Imam Syafi'i. Sedangkan yang mensyaratkan yaitu jumhur ulama, maka menurut mereka haram hukumnya solat jenazah dan sujud tilawah tanpa wudu dan tidak sah solat jenazahnya. Di kalau sempat ada 3 orang, solat jenazah dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketiganya tak berwudu. Maka apa? Belum terpenuhi fardu kifayah. Ke situ tu konsekuensi perbedaan pendapat ini. Baik Bapak Ibu, kena waktu. Ada yang bertanya? Ya. 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 Hanafi ya. Saya Bapak Ibu sekalian saya apakah mazhab Hanafi? Bapak Ibu sekalian, kalau yang saya tahu bahwa mensolatkan jenazah di masjid itu malah dianjurkan. Ya artinya apa? Bahwa solat jenazah dalam masjid itu boleh dan sah. Ini Bapak Ibu sekalian, apa dasarnya? Solat jenazah dalam masjid. Kan ini yang penting. Ini adalah berdasarkan hadis sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim salah satunya. Hadis ini diceritakan oleh Aisyah. Coba kita baca apa kata Aisyah, bahwa Rasulullah SAW mensolatkan jenazah dalam masjid. Nanti saya ceklah betul nggak mazhab Hana, tapi saya cari dulu nanti. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu sekalian, solat jenazah ya menurut kebanyakan ulama sah dalam masjid, dan itu dasarnya adalah hadis yang sahih dari Aisyah sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dia berkata, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai bayda'a fil masjidi Suhail wa akhihi. Apa kata Aisyah? Sungguh kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah melaksanakan solat jenazah terhadap 2 putra Baidha. 2 putra Baidha, siapa dia? Suhail dan saudaranya. Jadi ada
Dua orang meninggal, Suhail dan saudaranya meninggal. Lalu Rasulullah menyolatkannya di dalam fil masjid. Itu kata Aisyah. Memang Bapak Ibu sekalian, ada di antara ulama, tapi saya tidak tahu ini apakah Imam Abu Hanifah itu atau tidak. Memang ada sebagian ulama, dia berkata mereka makruh katanya. Makruh mensolatkan jenazah di dalam masjid. Ini Bapak Ibu sekalian, ada juga dalilnya. Dalilnya itu adalah ada dalam hadis Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis itu apa bunyinya? Man shalla ala janazatin fil masjidi fala syai'a lahu. Ini. Barang siapa yang mensolatkan jenazah di dalam masjid, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya tidak berpahala. Itu jadi masalah. Tapi tidak pula sampai mengatakan tidak sah. Maka di situ dikatakan fala syai'a lahu. Maka dia tidak akan mendapat pahala. Cuman di sini fala syai'a lahu, dalam riwayat lain dia berbeda hadis itu. Dalam satu riwayat bunyinya fala syai'a alaihi. Dalam satu riwayat fala syai'a lahu. Beda enggak itu Bapak Ibu maknanya? Beda dia. Alaihi, bedanya cuma alaihi walahu. Kalau hadis itu bunyinya fala syai'a lahu, maka itu berarti larangan solat jenazah dalam masjid berdasarkan riwayat itu. Tapi kalau fala syai'a alaihi, itu adalah artinya Pak, fala syai'a alaihi, maka tidak ada masalah bagi, tidak ada dosa. Berarti hadis itu memboleh. Coba satu hadis cuma bedalah lafaz saja. Satu fala syai'a lahu, satu fala syai'a. Itu juga yang menyebabkan. Mungkin Bapak Ibu kalau coba kita pandang, maka di sini mengantarkan jenazah ke masjid khusus, ya. Apakah, makanya kan di sini lingkungan ini. Bagaimana pendapat ulama? Kalau menurut, memang di sini ada Bapak Ibu sekalian dua mazhab, ya, mengenai ini. Pertama, tapi tidak sampai mengatakan tidak sah. Jadi ada yang berpegang tadi kepada hadis fala syai'a lahu, maka dia tidak akan mendapat apa-apa dari solat jenazah tadi. Tak ada pahalanya. Padahal kita solat itu kan mendapat pahala, dihadiahkan pula doa apa semuanya kan. Menurut Asy-Syafi'i dengan Hambali, itu Bapak Ibu sekalian, juga Maliki sebagai Maliki mengatakan, sebagian Malikiyah mengatakan bahwa solat jenazah di masjid itu disyariatkan, maka tidak ada masalah. Ini maka orang-orang Syafi'iyah kan Hambali di Masjid Nabawi malah solat jenazah kan tiap waktu solat jenazah di dalam masjid itu. Baik masjid Mekah. Nanti kalau sekarang mazhab yang lain bagaimana? Kalau sempatlah Mekah itu dikuasai oleh Hanafi, maka tak ada solat jenazah dalam masjid itu. Kenapa? Karena mereka memang Hanafi dan sebagian Maliki, mereka mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa solat jenazah dalam masjid itu makruh. Jadi mereka hanya mengatakan makruh, mereka hindari. Apa dasarnya? Hadis tadi. Tapi Bapak Ibu, mana yang kuat? Walah jumhur. Kalau jumhur itu hadis Aisyah, dan itu terdapat dalam Sahih Muslim. Aisyah sendiri menceritakan, dan dia lebih dekat dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mensolatkan dua putra Baidah
yang meninggal yaitu Suhail dan saudaranya fil masjid, di dalam masjid. Maka di sini Bapak Ibu lapang ya masalah ini. Cuma tadi Bapak Haji menanyakan kenapa Hana. Jadi di India, Pakistan tidak ada sholat jenazah masjid ya? Ke lapangan ya? Berarti dalilnya hadis itu tuh. Jadi nanti tanya apa sebabnya? Karena mereka berdalil kepada hadis man shalla ala janazah. Kalau kita lihat komentar Imam Nawawi ya, dia mensyarah hadis. Karena tadi hadis itu kena ada dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim itu disyarah, syarah terhebatnya adalah syarah Imam Nawawi. Maka apa komentar Imam Nawawi ketika dia mensyarah hadis ini? Yaitu hadis Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah mensolatkan dua putra Baidha di dalam masjid ketika mereka meninggal. Apa katanya? Kata Imam Nawawi, hadza dalilun li jawazi salati 'alal mayyit fil masjid. Hadis Aisyah ini adalah dalil bolehnya solat jenazah di dalam masjid. Itulah keterangan Imam Nawawi. Dan bahkan beliau mengatakan di dalam Sahih Muslim itu, dalam syarah Sahih Muslim, bahwa mensolatkan jenazah dalam masjid, bolehnya mensolatkan jenazah dalam masjid itu adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ishaq dan jumhur ulama. Itu Pak ya. Akan jelas ya masalahnya. Baik. Kalau musola bagaimana? Ya kan nanti insyaallah kita bahas masalah ini kalau tiba masalah ini dalam bab jenazah. Saya kira Bapak Ibu karena waktu sudah habis, itu dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.